laga perdana tim nasional Indonesia U20 pada ajang turnamen Talon Cup di Paris akan segera dimulai, di mana tim nasional Indonesia akan menghadapi tim nasional Ukraina pada hari ini ya, jam 23.00 waktu Indonesia Barat dicatat, atau jam 11 malam. Dan pertandingan ini akan disiarkan oleh TV nasional, tentu saja menarik perhatian bagi kita untuk melihat kiprah para pemain tim nasional Indonesia U20 bersama Coach Indra Safri. Terus kemudian pada turnamen ini tim nasional Indonesia berada dalam satu grup bersama Jepang, Panama, Italia, dan Ukraina sendiri. Jadi melihat negara-negara dalam satu grup ini tentu saja menjadi ajang yang baik untuk menimba pengalaman pembelajaran bagi tim nasional Indonesia U20 dalam upayanya mempersiapkan tim nasional Indonesia U20 menembus Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Jadi pertandingan ini menjadi cikal bakal untuk bisa memberikan kemampuan terbaik atau menemukan kemampuan terbaik bagi tim nasional Indonesia untuk memulai kualifikasi Piala Asia pada bulan September, terus kemudian mengikuti Piala Asia jika lolos pada bulan Februari, dan tentu saja jika berada pada jalur semifinal maka tim nasional Indonesia berhak satu tiket untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Jadi ini menarik untuk kita nantikan. Pertanyaannya adalah bagaimana gambaran jalannya pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Ukraina. Kalau kita lihat dari tim nasional Ukraina sendiri, ini menurunkan tim nasional U23. Jadi tim nasional yang diturunkan U23 yang akan dipersiapkan untuk Olimpiade Paris. Jadi ini bagian dari pemanasan untuk menuju Olimpiade Paris. Jelas negara-negara yang lolos di Olimpiade Paris tentunya negara-negara yang kuat ya, dan ya tidak aneh jika misalkan memang Ukraina bisa lolos, karena memang dalam persepak bolaannya Ukraina adalah salah satu yang bagus di Eropa juga, dan seringkali di sektor seniornya juga lolos di Euro, bahkan lolos di Piala Dunia. Jadi memang kalau melihat sekilas arah dari mengikuti turnamen Talon Cup ini, Ukraina jelas memberikan perlawanan yang berarti bagi tim nasional Indonesia, dan tidak mudah meladeni tim nasional Ukraina yang dibawa karena juga tim nasional U23. Berkaitan dengan tim nasional Indonesia sendiri, sebenarnya ya memang ini bagian dari menimba pengalaman, akan tetapi yang kita tunggu bersama sebenarnya adalah bagaimana penampilan para pemain diaspora yang dibawa oleh tim nasional Indonesia. Ada 5-6 pemain diaspora, dan ini akan bisa memperlihatkan kepada kita semuanya bagaimana permainannya. Seperti misalkan kita nantikan Jens Reven, penyerang tim nasional Indonesia yang proses pemberian kewarganegaraan juga sudah dilakukan, dan tinggal menunggu hari-hari akhir pengambilan sumpah dan sebagainya. Terus kemudian ada diaspora lain, kita sebut saja Dion Mark ya, terus kemudian ada beberapa pemain yang lain. Jadi menarik untuk kita saksikan ya. Tapi kalau memberikan gambaran yang detail bagaimana kualitas tim nasional Indonesia, saya pikir belum bisa dilihat ya, karena ya ini pemain-pemain baru yang kemudian berkumpul menjadi satu, terus kemudian mereka akan bertemu. Tapi yang pasti dengan background mereka Eredivisie Belanda, meskipun ini tim juniornya, saya pikir punya kualitas. Pemain-pemain, ada 5 pemain ini saya pikir ada kualitas. Belum lagi ditambah Welder Jardim ya, terus kemudian beberapa pemain yang berasal dari Liga Indonesia. Tentu saja kita menarik untuk mengikuti bagaimana Indra Safri meramu ya, memadupadankan, memodifikasi para pemain diaspora bersama dengan para pemain yang berada di Liga 1.
Semoga saja memberikan surprise tentu saja bagi kita semuanya apa yang dilakukan Indra Safri dan apa yang ditampilkan oleh para pemain tim nasional Indonesia U20. Yang pasti lawan yang dihadapi tidak mudah. Ya, kalaupun nanti dalam pertandingan tim nasional Indonesia bisa mengimbangi tim nasional Ukraina, jelas ini surprise tersendiri bagi kita semuanya karena sekali lagi yang dibawa tim nasional Ukraina itu adalah tim nasional U23. Sementara tim nasional Indonesia yang dibawa adalah tim nasional U20. Jadi dari sisi umur saja sudah berbeda, tentu saja kualitasnya berbeda, belum lagi ditambah ini tim yang sudah masuk di Olimpiade Paris. Jadi tantangan tim nasional Indonesia U20 dalam pertandingan ini tidaklah mudah, akan tetapi jika bisa mengimbangi bahkan bisa memenangkan pertandingan, saya pikir ini surprise bagi kita semuanya. Apalagi jika melihat para pemain diaspora nanti bisa menampilkan permainan terbaiknya dan bisa match cair dengan para pemain Liga 1 yang dibawa Indra Safri waktu dari Indonesia menuju ke Como ke Paris. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, makanya pertandingan ini menarik untuk ditonton dan kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi jangan lupa kita saksikan pertandingan tim nasional Indonesia melawan Ukraina malam hari ini jam 11.00 atau jam 23.00 waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan TV nasional, dan kita nantikan, kita tunggu kiprahnya Indra Safri dan pemain tim nasional Indonesia. Yang pasti laga ini menarik ya, tidak pertandingan mudah, namun kemungkinan ada beberapa surprise yang bisa ditunjukkan terutama dengan adanya pemain diaspora. Kita akan update apa yang terjadi setelah pertandingan ini bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.